Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdadi wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamal istiqamatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghayra naqisin yakunu lana 'aunan 'ala manhajir rasyad wa 'ilman mubarakan fihi afhamul kutub ra'yan sadidan yarfa'ul ahla wal walad wa amnan minal bala'i wal hawli wal fitan fi awtanina wa ismatan dhawil hasad wa husna ada'il lil huquqi jami'iha ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa akthir lana tawabi'al haqqi wal huda minal aqribai wal ba'idina wal ab'ad bifadlika ya rahmanu ya muhsinal wara wajahin nabil mustafa khairi man sajad alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alihi wa ashabihi wa man lil ula qasad Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'al li mahbuban fi qulubi ibadika في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثل فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الحبيب مرضى بن أبي بكر بن طاهر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب كتاب سلم التوفيق وجميع مشايخي كي خطيب عمر كي محمد إكرم كي محمد كي خليل كي عبد العليم بن عبد الجليل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bab usuluddin, bab tentang pokok-pokok agama. Faslun,
fi ahammi ma yajibu ala kulli mukallafin. Faslun, adapun ini ialah satu fasal fi ahammi, di dalam menerangkan paling pentingnya ma, sesuatu, yajibu yang wajib, apa ma ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib atas semua orang mukallaf. Ad-dukhulu, apa masuk, fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Wasubutu, dan tetap, fihi, di dalam Islam. Alad dawami, selama-lamanya. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan mematuhi sesuatu lazima yang ma itu hukum-hukum, mematuhi hukum-hukum, lazima alaihi yang sudah ada atas dinil Islam, minal ahkami, dari beberapa hukum, sesuatu yang harus dilakukan alaihi, atas. Waltizamu ma lazima, dan menetapi sesuatu yang lazim alaihi, atas ma, minal ahkami, dari hukum-hukum. Semua orang mukallaf wajib masuk agama Islam, menetap selamanya, dan mematuhi hukum-hukum yang sudah ada di dalamnya. Catatan, orang mukallaf ialah orang baligh dan berakal sehat yang telah mendapat informasi atau mendengar ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum wajib masuk ini berlaku bagi mereka yang belum masuk dalam agama Islam, sedang menetap selamanya di dalam Islam dan mematuhi hukum-hukum Islam, itu berlaku untuk semua umat Islam. Mukallaf itu artinya dibebani. Itu ada di dalam kitab Safinatun Najah, tanda baligh diantaranya itu berumur 15 tahun, laki-laki dan perempuan. Itu kalau dulu. Sekarang perkembangan teknologi, medsos dan lain sebagainya, itu lebih muda lagi dari 15. Walhasil, ketika seorang laki-laki atau perempuan itu sudah ada birahi kepada lain jenisnya, itu sudah baligh. Kalau perempuan lebih muda lagi, yaitu ketika sudah menstruasi, seperti dalam kitab Safinah itu. Faslun fi makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu fihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fis shalah asy-syahadatani. Sebagian perkara yang wajib diketahui, dipercayai secara mutlak dan diucapkan saat itu, saat ini juga, jika yang bersangkutan belum masuk Islam. Jika sudah masuk Islam, diucapkan di dalam sholat saja, ialah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, adapun arti asyhadu an la ilaha illallah, an ta'lama
hendaklah kalian tahu, wa ta'taqida dan mengiktikadkan, wa tu'mina dan mengimani, wa tusaddiqa dan membenarkan, alla ma'buda tidak ada sesuatu yang disembah bihaqqin dengan sebenarnya, fil wujudi dalam kenyataan, illallahu kecuali Allah, al-wahidu yang esa, al-ahadu yang tunggal, Maha Esa, Maha Tunggal, Al-awwalu yang Maha terdahulu, Al-qadimu yang Al-awwalu yang pertama tanpa permulaan, Al-qadimu yang dahulu tanpa permulaan, Al-hayyu yang Maha hidup, Al-qayyum yang Maha mengatur makhluknya, Al-baqi yang kekal, Ad-daim selamanya, yang selamanya, Al-khaliqu yang Maha pencipta, Ar-raziqu yang memberi rezeki, Al-alimu yang Maha tahu, Al-qadir yang Maha kuasa, Al-fa'al yang Maha berbuat, lima yurid pada sesuatu yang berkehendak siapa Allah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang berkehendak siapa Allah, kana ada apa ma, wa ma lam yasha' dan apa yang tidak berkehendak siapa Allah, lam yakun tidak ada apa ma. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung derajatnya. Mausufun bikulli kamal, disifati dengan segala kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin, yang suci dari kekurangan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fahuwa maka adapun dia Allah al-qadim, ialah terdahulu, maha terdahulu. Wa ma siwahu hadisun, dan selain Allah itu baru, tercipta baru. Wa huwa al-khaliqu, dia Allah al-khaliqu ialah sang pencipta. Wa ma siwahu, dan adapun selain Allah, makhlukun ialah diciptakan. Wa kalamuhu qadimun, adapun firman Allah qadimun ialah qadim, terdahulu, kasairi sifatihi, sebagaimana seluruh sifat-sifatnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati was sifati wal af'al, karena sesungguhnya Allah maha suci itu berbeda dengan seluruh makhluknya dalam zat, sifat dan perbuatannya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimun 'uluwan kabira, maha suci Allah dan maha tinggi sifatnya dari sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim. Maha luhur Allah dengan keluhuran yang sebesar-besarnya. Kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhiran. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan pasti ada. Dan yang mengadakan tidak sama dengan yang diadakan. Yang mengadakan dalam konteks Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Itu kajian di dalam di dalam bagian ilmu kalam. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adapun arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anta alama, hendaklah kalian tahu, wa ta'taqida dan mengiktikadkan, wa tusaddiqa dan membenarkan, wa tu'mina dan mengimani, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, sesungguhnya Tuhan kami dan Nabi kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi
ialah hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah ila jami'il khalqi pada seluruh makhluk. Ulida dilahirkan Nabi Muhammad di Makkah di Makkah wa bu'itsa dan diutus Nabi Muhammad biha di Makkah juga. Wa hajara dan hijrah ilal Madinati pindah ke Madinah. Wa dufina dan dimakamkan Nabi Muhammad biha di Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun ialah benar fi jami'i ma akhbara bihi di dalam semua apa yang telah mengabarkan siapa Nabi Muhammad bihi dengan emas. Catatan, perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sam'iyat. Apa? Sam'iyat artinya informasi dari Nabi Muhammad, yakni perkara-perkara gaib yang hanya diketahui melalui informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari redaksi Al-Qur'an maupun hadis. Perkara ini tidak diketahui dan tidak dijangkau kalau hanya mengandalkan akal saja. Famin dzalika, jadi harus berdasarkan keimanan. Famin dzalika adzabul qabri. Di antara sam'iyat itu adalah siksa kubur, bahwa manusia nanti akan, kalau sudah meninggal dunia, akan dihidupkan lagi dengan dimensi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Ada yang mendapatkan siksa wa na'imuhu dan nikmat kubur wa su'alul malakain munkarin wa nakir, pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir, wal ba'tsu dan bangkit, bahwa Nabi Muhammad mengabarkan manusia ini akan dihidupkan lagi sebagaimana Allah menghidupkan makhluknya yang masih ada seperti sekarang. Pohon dari biji tumbuh menjadi pohon, terus membesar, berdaun, berbunga, berbuah, tua, matang, tumbuh, tinggal bijinya. Bijinya ditanam lagi, tumbuh lagi, jadi pohon lagi, jadi daun lagi, jadi buah lagi, terus begitu. Maka manusia nanti akan dihidupkan oleh Allah dengan memperhitungkan segala apa yang menjadi perbuatan manusia itu ketika masih hidup di dunia. Wal hasyru dan hasyar, mahsyar, digiring ke padang mahsyar. Wal qiyamatu dan kiamat, hancurnya semesta alam. Wal hisabu dan hisab, pertimbangan, perhitungan amal baik dan amal buruk. Kemudian wasawabu dan pahala, wal azabu dan siksa, wal mizanu dan mizan, timbangan neraca, wan naru dan neraka, was siratu dan sirat. Kemudian sirat itu jembatan yang akan dilewati oleh setiap manusia. Jadi jalan menuju surga itu masih melintasi neraka. Ada jembatan yang disebut dengan sirat. Orang itu akan melintas di sana sesuai dengan amalnya ketika masih hidup di dunia. Kalau orang baik, orang soleh, orang yang ahli ibadah, maka akan dimudahkan melintas di sirat itu. Kemudian ada al-haud, telaga. Ada telaga, telaga itu sumber air, sumber mata air, yang itu kalau diminum
saat nanti hari kiamat tidak akan haus selamanya. Wasyafa'atu, dan syafaat pertolongan Nabi Muhammad. Manusia dihidupkan kembali semua dari sejak Nabi Adam sampai akhir hancurnya dunia sampai kiamat. Dihidupkan lagi, dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Satu persatu ada panitianya, malaikat yang melakukan audit, pemeriksaan. Tidak ada yang terlewati barang satu orang pun. Kemudian saat itu yang bisa menolong hanyalah Nabi Muhammad SAW dengan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Karena beliau yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Wal jannatu, dan surga, wal khuludu, dan kekal di surga. Warru'yatu lillahi ta'ala fil jannati, dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Catatan hisab ialah audit semua perbuatan manusia sepanjang hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mizan, al-mizan ialah timbangan untuk mengetahui berat amal perbuatan antara baik dan buruknya. As-sirat ialah jembatan yang dapat melebar dan menipis sesuai amal perbuatan manusia yang melewatinya. Al-haud ialah telaga, ialah tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk meminum calon penghuni surga. Syafaat, asy-syafa'ah ialah memohonkan kebaikan dari orang ke orang lain. Di sini adalah syafaat Nabi Muhammad, dan manusia yang lain yang mendapatkan anugerah dari Allah diberi kesempatan juga untuk menolong. Karena itu kita semua nanti harus saling mencari satu teman dengan teman yang lainnya untuk menolong, mengajak mereka ke surga. Karena nasib itu tidak sama, tidak tentu dan tidak pasti. Orang itu yang dipertimbangkan adalah hari akhir dari kehidupannya. Kalau dia husnul khotimah, maka beruntunglah dia. Kalau dia tidak husnul khotimah, celakalah dia. Kekekalan yang dimaksud ialah kekal di neraka atau di surga. Wa antu'mina bi malaikatillahi, dan Anda harus mengimani para malaikat Allah, wa rusulihi, dan utusan Allah, wa kutubihi, dan para rasul Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan dengan takdir khairihi, baiknya takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi, wa sayyidu waladi Adam ajma'in, tuan bagi semua anak cucu Adam. Kita harus beriman bahwa ada makhluk yang namanya malaikat. Kemudian ada para utusan Allah sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. 25 nabi yang harus dikenali namanya. Itu hafal ya. Hum Adamun, Idrisunun, Huduma, Saleh, wa Ibrahim. Sudah. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah, takdir baik dan buruk dari Allah. Jadi begini, Allah itu menciptakan makhluknya. Di antara makhluk itu, di samping yang besar-besar, arsy dan lain sebagainya, kemudian jagat raya yang tak terhingga, ada yang namanya manusia. Manusia itu kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah itu sudah punya rencana.
bahwa si A nanti akan lahir tahun 2010 misalnya, dan nanti umur 3 tahun dia sakit tapi bisa diobati, setelah tahun 2030 dia akan wafat. Itu sudah direncanakan oleh Allah. Itu namanya qadha. Qadha menurut Asy'ariyah itu qadha, rencana Allah. Kemudian qadar atau takdir, Allah yang menentukan. Jadi qadha itu rencananya, qadar itu pelaksanaannya. Terlaksananya itu namanya takdir. Manusia ini nggak tahu nasibnya. Siapa yang ingin celaka? Siapa yang ingin kecelakaan? Siapa yang ingin jatuh? Siapa yang ingin sakit? Nggak ada. Tapi ketika nasib itu datang, tak bisa dihindari. Semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah yang merencanakan. Kadang sesuatu direncanakan, diusahakan, tidak terjadi. Kadang sesuatu tidak direncanakan, tiba-tiba datang. Seperti misalnya kawan-kawan kalian, adik-adik kalian yang masih kelas SMP, berapa sudah yang meninggal setahun ini? Sudah ada sekitar 6 ya, 6 apa 7 ya. Siapa yang ingin mati? Enggak ada. Tapi itu sudah takdir Allah. Karena itu kita selalu siaga menghadapi apa yang dinamakan kematian itu. Karena kematian itu datang dengan tiba-tiba, tanpa diketahui oleh orangnya, dan ya enggak tahu, sudah Allah yang mengatur. Kadang orang itu sakit tapi tidak mati-mati. Ada orang sakit, saya kapan hari itu ke undangan, di sebelahnya ada orang meninggal dunia, sakitnya itu sudah 20 tahun. La yamutu wa la yahya. Dia dikatakan mati ya masih makan, dikatakan hidup tak bisa bergerak, tak bisa berbicara. Bayangkan 20 tahun seusia kalian, lebih tua dari kalian. Jadi seumur kalian sakit terus sampai baru beberapa hari yang lalu itu yang meninggal. Jadi Allah semua yang menentukan. Kalau Allah memang mentakdirkan celaka, jalan menuju celaka itu dimudahkan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Lakukanlah apa saja, maka apa yang dikehendaki oleh Allah akan dimudahkan. Kalau memang akan ditakdirkan orang yang sukses, jalan menuju sukses itu diberikan oleh Allah. Anaknya rajin, salat jamaah, berdoa, membaca Al-Quran, membaca salawat, tidak banyak memindahkan konsentrasinya, fokusnya hanya kepada ilmu dan ibadah. Tapi ketika takdir Allah menghendaki lain, kemudian anak itu menjadi malas, putus asa, frustasi. Apa? Saya ini apa? Tidak ada gunanya saya ini. Walaupun pinter itu pinter, terus bandingannya itu kepada yang gagal-gagal. Itu tanda-tanda celaka. Tapi orang yang sukses selalu menemukan temuan dalam pemikirannya itu yang baik-baik. Tidak memikirkan sesuatu yang menjadikan dirinya malas. Jadi kita baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية